Bismillahirrahmanirrahim. Kehadapan sahabat-sahabat kami, pengurus Alisa Hadijah, semoga Allah selalu menolong urusan ibu-ibu, lantaran ibu-ibu menolong agamanya Allah. Kehadapan ibu-ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, mari kita awali kajian kita pagi hari ini. Kami buka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat saya ibu-ibu? Alhamdulillah. Sinoso rati panas, Masya Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah dan jangan pernah sekalipun mencela udara. Karena ketika kita mencela panas berarti kita mencela Allah. Ketika kita mencela udara yang terasa dingin berarti kita sedang mencela Allah. Mari kita bersyukur. Sesungguhnya duduk kita pagi hari ini adalah duduk yang digeduhungi oleh ahli kubur, Bu. Kemarin di kuliah subuh kami sampaikan, ya Allah, yang di dalam kubur sekarang, seandainya manusia bisa mendengar sebagaimana hewan bisa mendengar, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Quran, mereka ingin kembali, minta izin sama Allah, pengen ngapain, pengen sedekah, pengen beramal sholih, pengen manut sama Allah, pengen manut sama Kanjeng Nabi. Bahasa mudahnya lagi, ya Allah, nyong getuhung biyen angger ceki ngaji Senin ora tahu gelem. Itu disesali. Enggak percaya ya enggak apa-apa. Yang di dalam kubur juga percayanya pas udah di mana? Di dalam kubur saat mereka tidak bisa kembali lagi. Maka ayo kita bersyukur. Semoga hari kita minimal Senin pagi. Kelak waktunya di sisi Allah bukan menjadi waktu yang kita sesalkan. Tapi waktu dari jam 10 sampai jam 12 menjadi waktu yang kelak akan menolong kita semuanya. Kenapa? Karena hari ini kita gunakan waktu ini dalam kebaikan. Kalau hari ini kita gunakan dalam kesesatan, kemaksiatan, kelak waktu itu akan menjadi ranjau untuk kita di akhirat. Maka mari kita bersyukur. Semoga hari ini amal kita dilaporkan oleh Allah dan Allah ridha kepada kita semuanya, insya Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo cintai Al-Quran, Masya Allah. Kata seorang ustadz, kalau pengen tahu Allah itu sehari ngajak kita bicara apa enggak, itu dari mana taunya? Kalau kita sehari enggak baca Quran berarti Allah enggak pengen bicara sama kita, Bu. Tapi kalau kita baca Quran, mentadabburi Al-Quran, datang ke majelis ilmu ada ayat yang dibacakan oleh guru kita, itu tandanya Allah sedang bicara dengan kita. Maka ya Allah, saya ingin berbagi apa yang disampaikan kiai kami. Kiai kami mengatakan, "Dok, para santri nek wis tamat saka pondok, Qur'ane diopeni. Sing sapa ngopeni Quran insyaallah bakal topeni marang sing duwe Quran." Yang punya Quran siapa, Ibu? Kalau dijaga sama Allah kira-kira gimana, Bu? Beres semua, Bu. Openono Quran, kowe bakal topeni marang sing duwe Quran. Openono pengaosan, openono pengajian, kowe bakal topeni marang sing dawuhi pengajian. Yang nyuruh kita ngaji siapa, Bu? Allah. Openono pengajian, pelihara masjid, jaga masjid, kita akan dijaga oleh yang punya masjid. Maka bismillah, semoga duduk kita Senin ini menjadi wasilah kelak kita mendapatkan syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib ibunda sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita akan belajar satu surah Al-Zalzalah. Di dalam kurung diartikan sebagai kegoncangan. Surat ini terdiri dari 8 ayat dan dia golongan madaniyah, artinya
turun setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melakukan hijrah. Kalau kita belajar tafsir dari atas, setelah Al-Zalzalah itu ada satu surah, namanya surah apa? Simak Qur'annya. Dhuwure Al-Zalzalah. Al-Bayyinah. Di surah Al-Bayyinah kita akan mendapati kalimat seperti ini. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang yang musyrik akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Mereka kekal di dalamnya dan mereka itulah adalah sejahat-jahatnya makhluk. Lihat ayat berikutnya. Innalladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Jadi orang ngaji itu ya dibagi dua. Yang satu syarrul bariyah, yang satu khairul bariyah. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, sementara mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Jadi manusia itu jenisnya dua. Mau jadi syarrul bariyah apa mau jadi khairul bariyah. Kalau mau jadi syarrul bariyah, apa perbuatannya? Silahkan syirik, musyrik, pergi ke dukun, pakai jimat, pakai penglaris, pakai aji-aji, tinggalkan sholat, gak usah dirikan sholat Jumat. Itu kalau mau jadi apa? Syarrul bariyah. Dan kita memohon kepada Allah, kita bukan golongan orang yang syarrul bariyah, tapi apa? Ya Allah, tadi pagi sudah diawali dengan sholat subuh yang sedang sholat, kemudian disusul lagi dengan sholat duha, sudah baca Quran, sudah lagi ya Allah bismillah, sudah dari kemarin alhamdulillah, Senin kemarin libur, hari ini ngaji, Masya Allah. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang khairul. Kalau yang tadi syarrul bariyah masuk neraka, yang khairul bariyah masuk mana? Nah pertanyaannya, kapan mereka akan dimasukkan? Seolah-olah Allah menjawab kemudian di ayat selanjutnya, kapan? Ketika datang satu waktu namanya zalzalah. Maka yang syarrul bariyah akan mendapatkan apa akibat dari perbuatanku. Yang khairul bariyah akan mendapatkan tahu dia apa akibat dari perbuatanku. Itulah dimana satu hari dinamakan hari al-zalzalah. Kita masuk pada ayat yang pertama. Bunyinya kita baca bersama. Idza Idza zulzilat. Idza di dalam bahasa Arab mengabarkan dua perkara. Satu, yang akan datang. Dua, pasti terjadi. Itu kalimat idza. Jadi kalau ibu punya anak cewek, kok cowoknya aku akan melamarmu, tapi pakai apa? Idza, berarti dia benar-benar akan melamar dan pasti akan datang. Itu kalimat idza. Jadi Allah ingin mengajak kepada kita, Muhammad sini, bilang sama umatmu, akan ada satu kejadian dan itu belum terjadi hari ini, tapi pasti akan terjadi. Kalimatnya apa? Idza. Muhammad, bilang sama umatmu, akan ada satu kejadian yang Allah namakan dengan judul surat ini apa? Al-Zalzalah, tapi itu belum terjadi sekarang. Kapan terjadinya? Tidak tahu, tapi pasti itu akan terjadi. Itulah ketika Allah menggunakan kalimat apa? Idza. Idza jaa
jaa nasrullahi wal fath. Dulu kita pernah pelajari ketika Rasulullah kemudian diberikan satu kemenangan yang berupa Fathu Makkah, pasti menang. Ini juga idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kejadian yang di belakang kalimat idza ini saat ini belum terjadi, tapi pasti akan terjadi. Kapan? Wallahu ta'ala a'lam. Dan apa kejadian yang terjadi itu? Idza zulzilah. Nah, ada satu lagu yang diciptakan oleh para penasid Palestina ketika menciptakan lagu untuk melawan tentara Zionis. Lagunya Kum zalzil zalzala zalzil amna Israel. Ibu zalzil. Ibu mau nate nemu lindu? Ya, biasanya kalau Wonosobo lindu, kadang-kadang Jogja apa? Tidak, gempa. Atau kalau Jawa Tengah gempa, Jawa Timur biasanya tidak. Kalau di kita kejadian sehari-hari, kalau di Jawa gempa, itu biasanya di Sulawesi tidak. Atau kita pernah menyaksikan kejadian yang dahsyat luar biasa ketika di Aceh terjadi apa Bu? Tsunami. Di sini bagaimana? Terasa goncangannya? Tidak. Ketika terjadi gempa di mana itu gunung berapi kemarin yang menewaskan mahasiswa itu, ya Bu, ya Marapi. Ada kita merasakan sesuatu? Itu namanya gempa bumi. Itu hanya sebagian saja. Kita tidak merasakan, tapi merasakan takutnya atau tidak? Iya. Merasakan paniknya atau tidak? Merasakan kesedihannya atau tidak? Dan itu hanya gempa bumi di bumi ini, hanya sebagian. Tetapi ketika Allah menggunakan kalimat zul, maka yang bergoncang adalah semuanya, dari utara sampai selatan, dari timur sampai barat. Kalau Merapi meletus, kita hanya dapat abunya saja ikut panik. Bagaimana kalau bumi itu semuanya, dari ujung timur sampai ujung barat, dari utara sampai selatan, sama Allah diapakan Bu? Idza zulzilah. Apa yang bergoncang? Al-ardu, bumi. Ketika terjemahannya gimana bunyinya? Ketika bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Kalimatnya ini dengan ini sama, lihat. Idza zulzilatil ardu, dibalani meleh. Zilzalaha. Ibu ingat ayat tabbat yada abi lahabiu. Kenapa dibalani tabbat? Padahal kalau Allah bilang tabbat, celakalah kedua tangan Abu Lahab, watabba, dan benar-benar untuk menekankan. Ya Allah, kita kalau ngomong diulang-ulang itu apa Bu? Mau golong, kan udah Bu. Mau golong, Masya Allah, gulung nah Bu dibaleni Bu. Maka itu bahwa yang akan terjadi goncangan ini adalah luar biasa. Dari mana kita tahu? Diulangi lagi kalimatnya. Allah enggak cukup memberitahu kita sekali, tapi diulangi lagi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Masya Allah. Kita ulang lagi. Kalimat idza menunjukkan sesuatu ini belum terjadi atau akan terjadi di masa yang akan. Tapi apa? Pasti. Kalau kita gempa bumi di Wonosobo, bisa jadi di Jogja tidak terjadi apa-apa. Kalau di Jawa ada tsunami, bisa jadi di Sulawesi. Itu saja kita sudah takut, panik, ikut sedih, ikut nangis. Bagaimana kalau bumi oleh Allah diguncangkan buminya dengan guncangan yang apa? Maka kalimat yang kedua ini menguatkan kejadian gempa bumi, menunjukkan bahwa gempa yang terjadi sangat apa? Sebagaimana ketika Allah mengatakan tabat yada abi lahabi wa tab, celaka kedua tangan Abu Lahab dan celakalah. Untuk menunjukkan celaka, nggak ada untungnya sama sekali jadi Abu Lahab. Nggak ada untungnya sama sekali kalau kita niru-niru perilakunya Abu Lahab. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah sekarang, dari terjemahan itu, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang amat
Ada nggak pelakunya di situ disebutkan? Tidak ada, ya kan? Nggak bilang ketika Allah mengguncangkan bumi dengan guncangan yang luar biasa. Di sini tidak disebutkan pelakunya. Hanya ketika bumi bergoyang, ya, Bu. Ketika daun bergoyang, ada yang menggerakkan atau tidak? Walaupun di sini tidak disebutkan siapa yang menggoyangkan dan menggetarkan bumi itu, tapi kita tahu perilaku yang menggoncangkan siapa? Allah. Sekarang kenapa tidak diberitahu? Misalnya gini, ibu mau ada tamu gitu, tapi suami kita nggak bilang mau ada tamu, nggak bilang siapa namanya, ya Bu. Itu tamunya apa, Bu? Biasa, Bu, Mama nanti mau ada tamu, Pak Bupati mau rawuh ke sini. Ibu terus gimana? Walah, urung ngepal makanya urung tuku getok, urung tuku apa? Langsung apa, Bu? Nah, kalau disebut dan tidak disebut ada perbedaan makna. Ketika tadi Mbak Eva bilang, Bu, mau ada tamu nggak disebutin, tandanya tamunya apa, Bu? Menurut Allah, nih, Allah guncangin bumi itu sepele banget, nggak perlu ada nama saya. Sepele banget. Gari bilang apa? Kun. Masya Allah. Sepele banget, nggak perlu nama saya dibawa gitu. Bahasa mudahnya kita untuk membahasakan. Nggak perlu Anda sebut nama saya. Itu perkara yang gampang gini. Mau ngurus SIM, udah urus aja gitu. Tapi kalau perlu nyebut nama, konek dikit angel-angel, sebut saja nama gue gitu langsung. Oh iya Bu, oh ternyata dia adalah titipannya Pak Fulan. Itu menunjukkan yang akan dilakukan adalah perkara yang rumit. Perlu nyebut nama orang supaya urusan kita jadi apa? Ini gak perlu. Karena bagi Allah menggoncangkan bumi itu perkara yang apa? Masya Allah. Dan kita sudah menyaksikan bagaimana tsunami Aceh waktu itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini luar biasa. Bumi. Ibu, sekarang kita bicara dengan bumi. Idza zulzilatil ardu zilzala. Ayat yang kedua. Baik. Sekarang kita ayat yang kedua. Ayat yang pertama harus sudah kelingan sedetail-detailnya. Ayat yang kedua, wa akhrajatil Ini lagi bicara bumi nih temanya nih. Wa akhraja. Akhraja itu dikeluarkan. Coba terjemahnya lihat. Dan bumi telah mengeluarkan beban berat yang dikandungnya. Kalau ada yang dikeluarkan, berarti pernah ada yang diapa? Ada yang dimasukkan. Sekarang kita bicara ilmu biologi. Apa yang ada di dalam bumi, Bu? Timah apalagi, Bu? Pun betul tata minyak. Ibu pergi ke Dieng aja, Bu. Maka saya sangat heran. Onten wong pacaran kalungane mengkawah candra di muka. Itu saya sangat heran. Bagaimana mungkin dia bermaksiat sementara di depan matanya ditampakkan isi bumi yang oleh Allah tak tokna isi bumi sedela nang kene nang Dieng sing jenenge kawah apa? Bagaimana mungkin dia bermaksiat di hadapan bumi yang sedang mengeluarkan isinya? Isinya seperti apa di kawah, Bu? Bulak-bulak seperti itu. Ibaratnya endok dimasukkan langsung apa, Bu? Mestinya kan kita datang, ya Allah, siki wene kon nyemplung mboten wani, Bu. Itu di kawah. Tapi kenapa kemudian kita dagangnya curang, meninggalkan sholat? Itu sama dengan kalau kita pergi ke kawah candal di muka lalu kaki kita diapakan? Lanya kata ora panas kata kan gitu sama Allah, Bu. Mestinya ketika kita pergi ke Dieng, orang Dieng imannya harus lebih tinggi orang Wonosobo dari orang yang lain. Kenapa? Orang di tempat yang lain tidak tahu apa yang ada di dalam bumi, tapi orang Wonosobo sama Allah dikasih apa itu yang ada di dalam bumi. Dikeluarkan supaya kita tambah imannya. Ya Allah, kue ke bukan jegor sih gitu, pai pinten poron, Bu. Lalu kenapa hari ini kita timbangan curang, bikin makanan pakai bahan yang tidak baik? Kemudian kita bekerja di kantor nggak amanah. Itu apa bedanya dengan kemudian tangan kita dimasukkan ke kawah sikidang? Kata ora panasnya, nyepelek ke lah ora panas kawah sikidang. Maka akan dikeluarkan. Siapa yang mengisi ini ke dalam bumi, Bu? Dan akhraja itu kalimat ditarik, paksa dikeluarkan gitu. Beda coba keluar gitu, Bu. Tapi wa akhrajatil ardu asqalah itu udah apa, Bu? Ditarik isinya. Semua yang ada di dalam bumi sudah diguncang, isinya diapakan?
dikeluarkan. Kalau kita bicara lebih detail lagi, nanti bagaimana yang di dalam itu menjadi panas. Pun kawah candra di muka, kawah Sikitang sudah cukup menjadi gambaran bagaimana bumi mengeluarkan apa? Coba di Sidoarjo, apa yang keluar? Lapindo, apa yang terjadi sekarang? Itu seberapanya, itu cuman di Sidoarjo. Dan ketika tadi Allah berkata, idza zulzilatil ardu, semua lokasi di muka bumi ini akan mengeluarkan apa? Seperti apa, Ibu? Itu baru di Sidoarjo. Dan kita nggak bisa bumpet apa yang dikeluarkan bumi. Akhirnya yang bisa kita lakukan membangun tebing-tebing yang tinggi supaya lumpurnya tidak kemana. Dan berapa desa sudah dipindahkan, berapa kota sudah hilang. Itu baru satu titik Sidoarjo. Dan itu baru bumi ibaratnya apa nggih, Bu? Kesangklat jur umbele metu sithik belum pilek, Ibu. Masya Allah. Kemudian apa? Asqalaha, beban. Allahu Akbar. Pernah kita sampaikan di kajian-kajian sebelumnya, Ibu, bumi itu dendam, Bu. Bumi itu pol dendame. Ya Allah, kalau ada orang bermaksiat di atas bumi, kalau bumi bisa ngomong, duwe ke pengen tak apa, Bu? Rasanya bumi pengen gini nih, Bu. Gini, terus yang maksiat, yang zina, yang korupsi itu langsung diapakan? Langsung ditelan. Tapi bumi itu adalah makhluk yang sangat taat kepada Allah. Hari ini bumi diciptakan semuanya untuk kita. Sekarang di Wonosobo ada orang bermaksiat? Banyak. Tapi nanam kentang tetap tumbuh? Nanam singkong tetap tumbuh? Nanam oncang sedri tetap tumbuh? Masya Allah. Karena hari ini bumi memang diciptakan oleh Allah untuk manusia. Tapi kelak pada waktunya bumi akan diizinkan untuk membalas dendamnya kepada manusia. Kapan? Satu, ketika manusia dimasukkan ke dalam kubur. Apa yang dilakukan bumi? Ini dekembian gayane pol ngitek-itek nyong. Sepele nih, begitu masuk sama bumi diapakan, Bu? Dihimpit sampai tulang rusuk kita bersilangan. Dan sekelas sahabat Nabi pun tetap dihimpit, tetapi kemudian bumi memberikan kelapangan yang luar biasa. Itu bumi baru diizinkan. Dan kapan bumi diizinkan yang kedua? Ketika terjadi peristiwa zalzalah. Maka Allah akan menggoncangkan bumi dengan izinnya, dan bumi akan mengeluarkan semua dendamnya dan bebannya. Apa yang pernah dia empet nyongpol mangkele karo wong kae, ya Allah, hurung tahu ngidek nyong dalam keadaan taat. Masya Allah. Maka ada satu ayat di dalam surah Yasin. Orang baca surat Yasin mestinya jadi orang yang paling takut sama Allah. Apa kata? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in. Masya Allah. Kemana kamu pergi ke Wonosobo, Watu Malangkah, Kaliwirokah, Garung, Kertekah, semuanya bumi ini merekam, Bu. Oh, detik sekian kamu ngunek ke wong, detik sekian kamu mencurangi, detik sekian kamu korupsi, detik sekian kamu tanda tangan, detik sekian kamu memalsukan, direkam semuanya. Kapan dikeluarkan? Bumi diam. Wong kok iso ngeledakke, kok kan ngempet kinten-kinten nek pas iso ngedalke pripun, Bu? Wong wis pol mangkele ning maring Gusti Allah mboten pareng napa? Walah mangkele ditek-itek wong maksiat, ditek-itek wong zina, ditek-itek wong korupsi, ditek-itek wong ora manut bojone, wonge teko. Ditek-itek anak yang tidak taat kepada orang tua, ditek-itek orang tua yang tidak sayang pada anaknya, ditek-itek tangga yang tidak sayang kepada tetangganya. Buminya gemes, tapi bumi ngumpet. Saya nggak bisa ngapa-ngapain ini. Kalau bumi mau dibuka, langsung tuh yang maksiat langsung dinapa, Bu? Ditilep. Maka suatu hari Rasulullah tuh berada di atas gunung Uhud. Tiba-tiba gunung Uhud tuh berguncang. Kata Rasulullah apa? Puk. Uhud, diam. Ayo, yang berdiri di atasmu adalah aku, Abu Bakar dan Umar. Kaki-kaki yang tidak pernah apa. Maka kemudian Uhud langsung apa, Bu? Maka di dalam hadis gunung Uhud itu adalah gunung yang sangat mencintai Nabi, dan Nabi sangat mencintai gunung. Dan besok bumi itu akan menjadi penolong kita kalau kita berbuat baik, Bu. Makanya kalau setelah sholat sunahnya suruh apa? Suruh pindahkan tempatnya. Apa tujuannya? Supaya bumi itu bersaksi, oh biyen punika lenggah teng riki senderan tembok, senenge lenggah teng buri, wonten sing senenge lenggah teng arep, semuanya bersaksi. Sekarang bagaimana kalau yang kita lakukan adalah kemaksiatan? Bumi itu bersaksi, bumi itu merekam, Mbak Dea merekam.
Bumi itu merekam setiap detik yang kita lakukan. Kamu mau kemana, ngomong apa di jalan, disebutkan dengan siapa, yang kamu omongkan siapa, yang kamu gelendengi siapa, yang kamu nesoni siapa, semuanya direkam, diimpet sama bumi. Dan ketika itu hari Allah mengizinkan bumi untuk mengeluarkan apa yang diimpet. Kira-kira wong selama-lamanya ngempet kok diizinke ngetoke pripun? Kira-kira menghimpit gemes sama orang yang maksiat itu gimana dikubur, Bu? Kan ibu mau, ngana lunga, usah bali sisan, kan itu namanya blondrok ke toh, Bu. Gawa wae kopre, itu kan sebenarnya itu kan blondrok ke. Gimana bumi, Bu? Sudah selama ini ngempet dari zaman Nabi Adam sampai hari ini kita terus bermaksiat. Makanya ada ebit ke ade, mungkin alam mulai bosan bersahabat dengan kita. Masya Allah, itu Quran. Ibu. Kenapa kemudian dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aina? Kamu lihat banjir, kamu lihat gunung meledak, kamu lihat itu kata Allah mau gini. Nih tak kasih tahu, itu sebenarnya bumi itu bilang ini loh akibat perbuatanmu. Ini baru sedikit dari akibat perbuatanmu Aceh disunamikan. Ini baru sedikit perbuatanmu Merapi di Masya Allah dibuat batuk, kemudian debunya sampai ke Wonosobo, Mbah Marijan dan seterusnya. Itu baru sedikit kata Allah. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Sesungguhnya kerusakan yang ada di muka bumi dan di laut itu akibat dari ulah tangan. Jadi sekarang kalau ada air tiba-tiba datang, ibu mau nyalahkan siapa? Pemerintah nggak beres ngurusin sungai, apalagi? Gak ada gorong-gorong, apalagi Bu. Orang yang beriman dan sudah duduk di hadapan Quran selalu akan mengukur dirinya dengan Al-Quran. Ini akibat kesalahan kita. Kemarin di Garung banjir, itu Mbak Esti itu karwonya suibuk sekali pas banjir. Masya Allah, air itu masuk luar biasa, jembatan PLN kontal, Bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu kita sudah duduk dengan Al-Quran. Orang itu kata guru-guru kami, hisap diri kita dengan Al-Quran. Kalau Quran bilang gini, wailul likulli humazatil lumazah, celaka orang yang mengumpat dan harusnya yang paling tersinggung siapa, Bu? Kita, Bu. Maka kata Gusmus itu, aku terus disinggung karo Quran. Aku dino-dino disindir karo saat temennya karena aku maca Quran mulang ngaji mboten nyindir sinten-sinten. Quran iku setiap hari nyindiri kita, Bu. Wailul likulli humazatil lumazah, celaka orang-orang yang mengumpat dan gak usah nunjuk orang lain. Ya Allah, enyong tukang ngumpat, tukang maning. Wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang berlaku curang. Gak usah nyuduh orang lain, yang curang siapa? Maka hisaplah diri kita selalu dengan Al-Quran. Seolah-olah tuh Al-Quran tuh lagi nyindir kita, bicara sama kita. Hei, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Semua yang kamu perbuat di muka bumi kemudian akan dikeluarkan. Yuk saya ngeling-ngeling, Bu. Ya Allah, biar tahu maksiat ke ngemben ka arep ditonton namaring Gusti Allah. Ya Allah, kayak ngapa riku Bu. Detail. Mungkin ini ada gangguan internet putus, mungkin suaranya ada yang, tapi bumi merekam semuanya dengan detail sampai bekas-bekasnya. Maqaddamu wa atharahum, semuanya direkam oleh bumi, detail sekali dan tidak ada yang salah, nggak ada yang salah episode. Saya kemudian merenung, ya Allah astaghfirullahaladzim, kalingan paskai, kalingan paskai, kalingan paskie, kalingan paskie, kalingan paskie, ya Allah. Bu. Tadi sebelum berangkat ke sini qadarullah, ada bapak-bapak benerin apa itu jatuh. Kemudian saya sebelum berangkat pamit sama suami itu sujud. Ya Allah, saya berkata gini, ya Allah semoga suami saya sedang minta ampun. Tidak ada musibah yang terjadi di rumah kami kecuali akibat dari apa? Maksiat kami. Kemudian tak eling-eling, yang masuk ngomong nasa apa karo ayah ya? Apa ngelondengi uang apa-apa? Tiba-tiba ada ujian seperti itu. Kemudian ketika menutup duha dengan doa itu, beliau sujud agak lama. Saya bilang, ya Allah semoga suami saya sedang meminta ampun kepada Robnya. Tidak ada kejadian kecuali akibat dari apa? Ulah tangan kita sendiri. Dan ada yang mengatakan, seorang ulama Syingkiti mengatakan bebannya ini adalah dua, jin dan manusia. Apa yang dikeluarkan? Mengeluarkan jin dan manusia. Maksudnya semuanya sudah mati manusia di dalam kubur, kemudian diapakan? Dikeluarkan, dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Maka bumi itu punya beban, kita itu jadi bebannya bumi kalau kita punya maksiat, Bu. Tapi kalau kita berbuat baik, bumi itu akan menjadi penolong kita. Ya Allah jangan, setiap hari Senin beliau duduk di sana.
Walah ngasto catetan, ngasto buku, nyingkuk, jelimet, jeleput mboten nante kalih ngantuk ya Allah. Saestu kula saksine ya Allah. Itu bumi akan menjadi penolong kita, Bu. Tapi kalau kita berbuat maksiat maka kita akan menjadi apa? Bebannya, Bu. Gimana sih? Wong urip dadi beban gimana sih, Bu? Yang terbebani itu gimana, Bu? Maka dia akan menjadi beban, maka semuanya akan dikeluarkan. Wa akhrajatil ardu asqa. Kalimat akhraja menunjukkan bumi ada apanya? Isinya. Siapa yang mengisi bumi? Allah. Dikeluarkan al-ardu di dalamnya asqalaha, beban-bebannya. Jin, manusia, ada yang mengatakan maksiat. Pokoknya semua yang pernah dilakukan manusia di muka bumi oleh bumi akan diapakan? Dikeluarkan. Dan semua yang telah mati dari zaman Nabi Adam sampai hari akhir nanti semuanya akan dikeluarkan oleh bumi tanpa terkecuali. Ayat ketiga bunyinya, wa qalal insanu ma laha, wa qalal insanu ma laha. Insan, pernah dengar kata-kata Anas? Berkata manusia. Apa terjemahnya? Dan berkata, dan manusia bertanya apa yang terjadi pada bumi ini. Sekarang ada al-insan, ada Anas. Kalau saya bilang kepada seluruh jamaah Alisa Hadijah diharapkan untuk datang tepat waktu. Itu ketika saya menggunakan kalimat Anas. Kepada seluruh jamaah Alisa Hadijah. Tapi kalau saya menggunakan al-insan, saya bilang begini. Kepada Mbak Dea, kepada Mbak Yani, kepada Bu Yani, kepada Bu Endro, kepada Bu Yuwono. Meskipun kita di dalam satu, tapi kalau pakai insan ditunjuknya ke siapa? Ke sendiri-sendiri. Wa qalal insanu ma laha. Apa yang terjadi pada muka bumi ini? Kenapa digoncangkan? Ada yang mengatakan bahwa al-insan di sini dikatakan orang kafir. Orang yang fajir. Kenapa? Karena orang beriman tahu bahwa itu adalah terjadinya hari kiamat. Sementara orang kafir yang tidak percaya pada hari kiamat bertanya-tanya, ngopo toh? Kok bumi jadi hancur seperti ini? Ketika dia dibangkitkan, loh kok aku dibangkitkan lagi? Kalau kita sudah yakin dari awal setelah kita mati kita akan apa? Dibangkitkan kembali. Yang tidak percaya hari kebangkitan orang apa? Yang tidak percaya hari pembalasan apa? Orang kafir. Yang tidak percaya bahwa besok semua perbuatan akan dibalas, diperlihatkan siapa? Maka mereka kaget. Sedangkan orang beriman karena dia percaya dia tidak kaget. Itu perkataan sebagian ulama, Ibu, bahwa yang berkata itu adalah apa? Sekarang kita akan bicara tentang fanatisme, Bu. Fanatik. Sekarang manusia di dunia itu grouping. Contoh simpelnya, di Indonesia ada dua ormas besar, apa? NU dan Muhammadiyah. Ada orang yang begini, Bu. Ini kan kelompok. Tapi besok ada orang yang merasa sendiri. Bahasa Inggrisnya apa? Lone. Gimana pergi tulisannya kelalen? Alone. Nek loneliness gimana tulisannya? Ya pokoknya gue lah. Merasa sendiri. Duduk begini nih. Duduk bareng-bareng kayak gini. Tapi karena dia punya banyak masalah, kemudian punya pikiran, mungkin suaminya nguji, walaupun duduk berjamaah seperti ini, jiwanya merasa apa, Bu? Sekarang ibu punya masalah yang berat, gak ada yang bisa nolongin, mau cerita ke siapa, walaupun pergi ke alun-alun dan orang se-alun-alun se-Indonesia banyak, tetap merasa apa? Sekarang kita bayangkan orang melempar jumroh dan wukuf di Arafah. Itu seberapa banyaknya, Bu? Sudah kemarin di GBK dan di JIS berapa banyak orangnya, Bu? Itu kan orang berjamaah. Kelak yang terjadi pada hari zilzalah juga seperti itu. Orang berjamaah itu baru di JIS dan baru di GBK. Tapi kelak semua orang akan dibangkitkan, tapi gak ada orang yang merasa punya teman. Dia merasa dibangkitkan apa? Kenapa, Bu? Karena masing-masing sedang mau mempertanggungjawabkan apa?
Pengen Bu. Sama kayak kita sedang punya masalah, walaupun ketemu teman itu cuman raganya tok yang nyatu, tapi pikirannya kemana Bu? Itulah. Maka sekarang gini, apa gunanya orang mati-matian kayak gini? Sampai dengan kelompok orang lain saling jelek, saling tolak, saling usir, saling apa? Ngapain? Sekarang kita merasa satu kelompok, iya genge nyong Alisa Hodijah, minggir wir. Yang lain mu. Kan wis terus rampung pemilune mboten napa-napa nih Bu. Minggir wir. Buat apa? Walaupun hari ini kita muati-muatian, fanatik buta, nggak mempedulikan Al-Quran dan Sunnah. Besok ketika dibangkitkan, kita dibangkitkan berjamaah, tapi kita merasa apa? Bukankah ada ayat yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Saudara akan lari dari saudaranya, istri akan lari dari suaminya, anak akan berlari dari ibunya, ibu akan lari dari, berarti ngurus napa Bu? Awake dhewe. Ketika hari kiamat orang yang menyusui, susuannya akan diapakan? Dibuang, dilepaskan. Yang hamil, hamilnya langsung keluar karena ketakutan yang luar biasa. Gak ada mikir. Sekarang anak cokot lemut, we ya Allah dendame kali lemut Bu. Pol ketune nek teng riki abang belang bentong ngono. Ya Allah, mbok nyong wae sing dicokot gitu Bu. Bagaimana hari itu kita kabur dari orang-orang yang kita cintai? Maka jangan lakukan ini buta tanpa ilmu. Ibu kalau mau ke Alisa Hodijah, yang lain suruh apa tadi Bu? Minggir wir. Saingan lu Alisa Hodijah, minggir wir. Iya, hari ini kita bareng-bareng, duduk maem bareng, sekelompok ngaji duduk bareng. Ngapain? Minggir wir, ini Mafaza wir. Minggir wir, ini Fikih wir. Minggir wir, ini Elena wir. Minggir wir, ini kajian muamalah wir. Ngapain? Besok kita akan dibangkitkan dan kita berjamaah, tapi kita merasa apa? Karena tidak ada yang bisa menolong kita kecuali amal kita. Bukankah harta berkata kepada kita, aku akan menemanimu selama hidup, tapi ketika mati kamu tidak memiliki aku dan aku bukan milikmu. Ndi wonten wong mati dijujukna Pajero Bu? Ora nana Bu. Kemudian apa kata keluarga? Aku akan menemanimu sampai kubur. Setelah engkau dikebumikan, aku bukan milikmu, kamu bukan milikku. Keluarga nganterin sampai kubur. Begitu dikuburkan keluarganya kemana? Kalau udan dipayungi kuburannya Bu. Walaupun ibu cinta dengan suami ibu, kalau habis dikuburkan kemudian hujan ibu mau mayungi? Tapi kata amal, aku akan menemanimu hidupmu, matimu, di duniamu dan di kuburmu. Tapi mana yang lebih sering kita perhatikan? Benda. Kalian napa? Nah, kasih orang ngaji pergane ngopeni napa? Benda. Setahu ibu mobilnya 10 sampai enggak kok ngaji. Sing siji ganti ban, siji ganti sopir, siji ganti spion, siji bayar pojok, sing loro njaluk pertamax karo pertadek. Ngopeni apa kasih orang kok ngaji? Monggo ajeng alasan apa meleh? Anak. Iya Bu. Cilik hamil repot, nyusui angel. Gawat cah cilik lah nek ngajian ganggu melayu-melayu. Gede sithik ustazah mikir biaya kuliah. Anake sembojo duwe putu orang ngaji titipi. Ya ora ngajine kapan? Ada masanya. Ustazah Eva kayak emosi temen le ngaji ya Bu. Long ibu umpun ngaji bertahun-tahun. Awet kula langsing ngasih kula lemu, ya Allah, Bu, ya Allah, Bu. Kita udah nggak waktunya lagi nih ngaji yang lucu-lucu gitu. Saya pernah Gus siapa itu Gus Koyum. Ayo pondok, jangan ngaji yang lucu-lucu. Ngaji ustadz yang ngaji kitab, ngaji yang mendekatkan kita. Kalau lucu-lucu, masa ibu sudah ngaji bersepuluh tahun tua udah masih pengen yang lucu-lucu terus Bu. Harus gini nih ngajinya nih. Ya Allah, ketika kita membaca ayat ini, maka nanti dikatakan oleh para ulama, andai nggak ada ayat lain Bu, cukup surat ini jadi renungan untuk kita. Gimana kalau bumi kok mengeluarkan apa yang pernah kita lakukan? Apa betul ngeri Bu? Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, yuk jadi temannya bumi. Lemah-lemah, kemudian kita dadi seksi ya, nyong nang kene ngedek mulang ngaji.
Tapi bagaimana ketika ibu sedang joget? Ibu kan bilang sama lemah, ora apa-apa, ngesuk jadi ngomong wae karo Gusti Allah nyong dinake jogetan karo bojone wong misalnya, Bu. Jangan, Bu. Bilang direkam. Maka orang yang belajar Al-Quran dia akan takut kemana kaki akan dilangkahkan. Masya Allah. Maka ibu sekalian yang dirahmati Allah, ayat yang keempat apa? Yauma'idzin tuhaddisu akhbaraha. Yauma'idzin tuhaddisu akhbaraha. Terjemahnya, pada hari itu bumi, saya tinggal menekankan sama yang tadi aja. Hari itu, hari di mana terjadinya apa? Zala. Tuhaddisu bicara. Sekarang bumi bisa bicara, Bu? Hari itu bumi akan dibuat oleh Allah bisa apa? Akhbaraha. Dia akan mengabarkan dari zaman manusia pertama diciptakan sampai manusia paling akhir apa yang pernah mereka lakukan di muka bumi ini. Sama dengan ayat tadi. Tapi bumi bisa apa? Maka kelak akan datang masa mulut dikunci kata. Tak ada lagi yang bicara apa? Kerise. Itu Quran, itu hadis, itu surah Yasin. Maka besok orang kan, ya Allah kulit dan ini kekang ngomong. Siapa yang membuatmu bisa berbicara? Kulit menjawab, Allah yang membuatku berbicara. Kemudian ketika kita menerima kitab di dalam surah Al-Kahfi, malihadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa akhsaha. Ki buku apa sih? Dan yang detail temen, titik, koma. Dulu kalau skripsi nulis huruf A, kalau panjang atasnya dikasih apa? Topi gitu kan? Bismillah, A-nya tuh dikasih topi di sini. Kula pun kelalen mejet apa komputer wis kelalen. Itu begitu detailnya orang nulis karya ilmiah, titik koma gelar itu harus titik koma, mana yang gede mana yang kecil, spasi kanan spasi kiri, detail itu bumi. Semuanya akan bicara. Buku catatan kita di dalam surah Al-Kahfi yang kita baca setiap hari Kamis, malihadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa. Nyong kayane dina kowe gur mbaten lho, kerekam. Mong napa, Bu? Lah apa maning kakemecap njur direkam ngono, Bu? Masyaallah. Hati-hati. Semuanya akan dikabarkan. Siapa yang membuat bumi bicara? Allah. Pohon-pohon iku akan bicara. Tanah yang kita injak akan bicara. Tanah yang kita injak ketika kita berbuat maksiat akan bicara. Tanah yang kita injak saat kita mau pergi pengajian akan bicara. Tanah yang kita injak saat kita ikut membersihkan masjid, ikut dengan teman-teman di bumbu langit, semuanya akan bicara. Yauma idzin tuhaddisu Siapa yang bicara? Bumi. Siapa yang membuat bumi bisa bicara? Apa yang dikabarkan bumi? Akhbaraha. Semua berita baik, buruk, menyenangkan, tidak menyenangkan, semuanya akan disetelkan. Bayangkan, ibu teling-eling pas riyen nggo klambi dan mating pecetet ora gena-gena. Terus orang nggo kodhong rambutnya di kembali sing disetel malih, Bu. Oh ya kono, Bu. Ya, Bu, nggo kadok cendek, ya, Bu. Jur dolan-dolan mengdi-mengdi. Ajeng disetel malih, Bu. Semuanya, bahkan yang kita batin, ya Allah, kayak wong kaya-kayane karo nyong prige, itu pun akan disetel oleh Allah. Detail, karena bumi merekam semuanya. Dan yang membuat bicara bumi siapa? Ayat selanjutnya. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif. Bi anna rabbaka awhalaha. Bumi bicara, bi anna rabbaka awhalaha. Bi anna rabbaka awhalaha. Hanya bisa begini juga. Bi anna rabbak. Sekarang wahyu. Ibu pernah wahyu? Nah, ada wahyu, ada ilham dan seterusnya.
Bumi itu diwahyukan oleh Allah untuk berbicara. Sekarang kita tadi bicara ngempet sih. Bumi selama ini meneng gini. Ibu, ada orang punya masalah suami istri. Tiba-tiba dihakimi. Si ibu ini enggak pernah bicara. Hari itu ketika ada hakim, suaminya, ngono bu, silahkan bicara apapun yang pan meneng wae. Saya jaminannya. Kira-kira ibunya matur napa mawon bu? Ibu, Mbak Eva kula pun tak empet Mbak Eva. Yakin nek muntahaken mboten muat kayaknya. Kan suka gitu ibu kalimatnya bu. Enggak muat. Kalau kita mau bicara semua enggak muat. Ini diizinkan sama Allah, disuruh ngomong, cepet ngomong. Apa maning sing urung dikabarna? Maning auhalah, artinya apa? Diizinkan atau diwahyukan oleh Allah untuk berbicara. Tadi kita sampaikan bersama-sama, bumi tidak diizinkan. Makanya hari ini bumi diam. Ibu maksiat ya diam. Orang jogetan gak sholat ya diam. Orang di atasnya pada mabuk bumi ya diam. Karena belum diizinkan oleh, tapi kelak diizinkan. Fa'auhalaha bi'anna rabbaka auhalaha. Karena Tuhan mewahyukan kepada bumi untuk bicara. Bumi, hari ini aku engkau izinkan untuk membalas semua yang pernah mereka lakukan. Maka bumi berbicara. Seperti kita nginterogasi orang, apa maning? Wes, galingan pura. Pas jam sekian coba lihat. Ketika Sambo itu mau bunuh sinten bu? Wes kasih kelalen anune bu. Siki anane kur minggir-wir yang jero kelalen Sambo bu. Ya bu. Ya bu. Apa bu? Itu kan detail. Jam sekian CCTV dia bergerak masuk dan seterusnya. Apalagi? Masih ada yang ingat? Coba diingat-ingat lagi bu. Saat ibu duduk, itu polisi itu kemana? Mas itu kemana? Pembantu itu ngapain? Posisinya gimana? Mereng apa lurus? Sedetail itu bu. Kata Allah, ayo apalagi? Orang itu pernah ngapain lagi? Terus sama Allah diizinkan. Kaya wong pun ngempet lah kok diizinkan ngomong saiki. Oh, alhamdulillah. Nyong yakin semene suwene nyong wis ngempet. Siki nyong pan ngomong apa anane ngoten kan benek wong wadon sing asline kuang kuene. Junungan ora sadung wes pokoknya gitulah kalau ada orang berkonflik. Ketika diberi kesempatan untuk selama ini napa Bu? Dan wong meneng ora tau ngomong, sekali ngomong biasanya pripun Bu? Dahsyat napa dahsyat sekali Bu? Wah. Diem, didolimi, diem, dinakali, diem, dia apa-apa, no diem. Sekalinya dia diizinkan bicara. Biasanya bicaranya gimana Bu? Sama kayak bumi Bu. Selama ini disuruh diem, ngempet orang zina, orang korupsi, diem. Nanti ketika diizinkan, seperti apa kira-kira bumi berbicara? Mengatakan, mengabarkan kepada kita semuanya. Ayat selanjutnya, nanti orang rampung. Terus? يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. Saya tulis dua kalimat saja. Satu ashtata. Kemudian belakangnya liyurau. Sekarang terjemahnya apa? Hari itu manusia dikeluarkan dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok. Lanjut, untuk diberi balasan dari semua perbuatan baik. Ashtata, gelas gitu ya, gelas beling itu kemudian kita lemparkan, piak gitu, itu namanya ashtata. Berkeping-keping kecil-kecil. Artinya apa? Di situ dikatakan manusia kelak akan dibangkitkan. Dulu di Wanabungka satu klub di Alisa Hodijah misalnya. Satu lagi, ini yang satu orang Muhammadiyah nih. Yang satu lagi orang apa? Orang NU. Satu lagi pembela 01, satu lagi pembela 02, satu lagi pembela 0. Itu berkelompok di dunia. Tapi ketika dibangkitkan ashtata, mereka akan kelompok menjadi bagian-bagian yang kecil. Bentuknya bermacam-macam, itu ashtata. Bentuknya bermacam-macam. Pernah dengar satu hadis, orang yang mendahului imam kepalanya akan berubah apa? Ya akan ada yang seperti keledai. Pernah ketika kita bicara tentang Isra Mi'raj, ada seorang
perempuan atau manusia yang menggunting-gunting dirinya dengan gunting yang terbuat dari tembaga. Siapa dia yang suka membicarakan orang? Ya bentuknya kayak gitu. Kemudian ada orang yang bawa kayu dikumpulkan, mau bawa nggak kuat, ngumpulin lagi banyak banget nggak kuat terus. Siapa dia? Orang yang nggak pegang amanah. Kemudian ada lagi ketika Isra Mi'raj, Rasulullah mencium bau apa? Wangi. Ternyata baunya siapa? Penyisirnya Fir'aun. Belum lupa kan kajian kemarin? Apa sudah tahun lalu kalian? Semuanya akan dibangkitkan dengan bentuknya masing-masing sesuai liyurau a'malahum, sesuai untuk memperlihatkan kepada mereka perbuatan mereka. Bahasa mudahnya sesuai dengan amal mereka di muka bumi ini. Tukang korupsi bentuknya kayak ngapa wallahu ta'alam. Bojo sing wong wadon ora manut karo wong lanang bentuknya kayak ngapa wallahu ta'alam. Sikimono kayaknya ayu kudunge gede. Pada ayu-ayu mangkat ngaji, nek ora manut kali garwane ngemben nang akhirat mbroh gak kaya ngapa rupane nek dibangkitna. Wonge teko sing ora manut. Bualani maneng. Jangan sampai ada bapak-bapak WA Ustazah Eva. Ustazah, nanti istri saya ngaji, tolong dibilangin supaya dia lebih hormat sama suami. Ustazah Eva bela diri, Pak, coba bapak simak ceramahnya Ustazah Eva. Selalu yang diunyel-unyel wong wadon apa wong lanang? Iya, saya tahu. Tapi saya heran, semakin ngaji dia sama suami semakin mana orangnya? Perlu tak tujuin nomornya yang WA sinten? Masya Allah. Ustazah, sebenarnya istri saya ngaji enggak sih? Tolong difotokan. Ngaji Pak. Kemudian Ustazah Eva edok-edok telepon dan ngerekam. Ini Pak ngaji Pak. Oh ngaji ya? Iya, tenang Pak. Tapi kok di rumah nggak ada perubahan ya Us? Ngomongnya tetap dhuwur, nganggo idhar. Kamu. Jangan-jangan orangnya ada di sini. WA suaminya Bu. Saya cari nomornya, mungkin beliau beli nomor khusus WA Ustazah Eva, setelah itu nomornya diapakan? Dibuang. Istri saya mau ngaji Us. Berarti ahli pengajian. Ning ora manut karo bojone, mbroh ngemben rupane kayak ngapa? Dibangkitkan seni. Maka apa gunanya nih memfanatiki ini nih? Mati-matian kasih ora eling Quran, ora eling adab, ora eling apa. Besok kita akan mempertanggungjawabkan sesuai dengan amal perbuatan kita. Liyurau a'malahum. Sekarang yaro. Ada alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sekarang untuk melihat amal mereka. Sekarang ada orang nggak bisa bahasa Inggris. Gak bisa bahasa Inggris. Jor ana tulisan Inggris. Ladies and gentlemen gitu. Orang itu melihat nggak tulisan itu? Tapi karena nggak bisa bahasa Inggris gimana ketika ngeliat itu? Misalnya ya tulisan no smoking. Orang baca ini kan merah gitu ya. Namun orang baca ini tapi nggak tahu artinya karena nggak tahu bahasa. Kira-kira di situ kan tetap begini kan Bu? Pak, napa? Nih kok lo tulisannya tulisan napa? Tulisan niku lah nggih tulisannya no smoking. Lah artinya apa? Ya beroh. Betul ngerti Bu? Itu kalau melihat tanpa ilmu. Weruh tok. Jenengan ngaji. Ustazah nerangna apa? Beroh niku jenenge kur wong ngaji tok, teka-tok ning pikirane teng pundi-pundi. Sekarang yang namanya liyurau a'malahum, dia melihat dan mengerti maknanya. Jadi gini. Oh, kan ditambahkan tuh gelendengi. Dia tahu. Saya tahu kelingan Ustazah Eva akibatnya orang gelendengi apa. Gimana sih Bu? Orang melihat sesuatu tapi tahu akibatnya. Kayak kita begini. Kita punya daging misalnya benjolan, nauzubillah min dzalik. Kemudian dibawa ke lab. Ya kan Bu? Kemudian kita menunggu hasil lab, artinya apa? Begitu muncul dokter bilang itu adalah sel ganas. Kita ngerti nggak ya artinya sel ganas? Berarti kita bilang aku terkena kanker, umurku tidak panjang lagi, anakku masih kecil-kecil, sebentar lagi tubuhku lama-lama akan apa? Itu karena kita ngerti. Ketika dokter Bu ternyata hasil PA-nya adalah ganas, itu langsung gimana Bu? Sama ketika orang di akhirat dia diperlihatkan amalnya, dia tahu akibat dari amal itu. Akibat nyong biyen wang-wangen ngaji, akibat biyen nyong udung-udungan karo kai, dia tahu apa balasannya.
Maka liyurau a'malahum bukan orang yang hanya melihat seperti orang yang gak ngerti bahasa Inggris, tapi liyurau a'malahum ketika itu ditampakkan amal mereka dan mereka tahu apa akibat dari setiap amal perbuatan yang mereka lakukan. Liyurau a'malahum. Sekarang ayat yang terakhir. Napa Bu? Faman ya'mal misqal niku napa? Dudu nek jawab ora dipanggil nek manggil ora dijawab jenenge misqal bukan. Misqal itu Ibu nek menimbang preso bandul. Bandul sing ngeten iki bentuke. Ana sing 5 kilo, sing paling cilik pinten? Setengah on. Nek timbangan emas ya maning. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ada beberapa kalimat. 1 misqal, 2 dzarrah. Khairan yarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Sekarang semuanya kelak akan ditimbang. Ibu ingat, wa man saqulat mawazinuh fahuwa. Ibu ingat nggak? Ketika Ustazah Eva gambar gunung di sini, bahwa gunung kelak di hari kiamat akan menjadi seperti apa? Kapas. Gunung itu abot atau berat? Berat. Tapi bisa menjadi apa? Tapi sebaliknya, ada orang cuman buang permen di masjid bungkusnya, bisa menjadi pahala yang apanya? Berat. Inilah hari kiamat. Yang berat jadi ringan seperti kapas, tetapi perbuatan baik yang ringan bisa menjadi apa? Semuanya akan diukur dengan satu alat yang namanya misqal. Ditimbang. Faman ya'mal mithqal. Sekarang kalimat ya'mal. Faman ya'mal. Ini kita bilang semoga kita berbuat amal baik. Apa tuh Bu amal Bu? Amal itu perbuatan yang kita lakukan dengan sadar. Makanya orang gila walaupun nggak pakai baju kena dosa nggak? Tapi ibu kalau pakai baju metetet jangan bilang Ustazah saya lagi gitu, karena saya nggak ingat, berarti saya tidak dosa. Misalnya ada orang zina, kenapa zina? Saya kan khilaf, nggak ingat berarti dosanya tidak apa? Yang akan Allah hitung bisa jadi ringan atau bisa jadi berat adalah amal. Amal tok. Apa itu amal? Perbuatan yang kita lakukan dengan sadar. Maka hati-hati. Banyak perbuatan manusia yang tidak menjadi amal. Ada kalimat begini. Banyak kebiasaan yang dilakukan dengan niat jadi amal. Tapi banyak amal dilakukannya dengan lalai atau tanpa apa? Minus niat. Jadi apa tok? Jadi kebiasaan. Ibu pahami ini betul. Banyak kebiasaan. Ibu kalau di rumah sebelum ngaji ngapain toh? Nyapu, ngumbai, jangan ngelap kompor, itu kebiasaan kita sehari-hari. Memeni itu jadwal rutin Bu. Wanita itu aktif, ini kan jam nggih Bu. Kalau pekerja kantor masuk jam 7 selesai jam berapa? Jam 4. Jadi jamnya tuh muter dari sini sampai jam sini mandek nyur istirahat. Kalau perempuan gimana jadwalnya Bu? Gini Bu. Wow. Orang nana mandek. Dan ini banyak yang kita lakukan kebiasaan. Kalau kok kita nyaponi nggak ada niat, nggak diniati supaya suami dari luar kalau pulang ke rumah jangan sampai kotor, rumahnya penat. Saya bilang sama anak-anak, ayo nak dirapikan mainannya, sebentar lagi ayah pulang. Kasihan ayah capek-capek pulang sampai rumahnya. Kalau ibu melakukan itu dengan niat yang kebiasaan kelihatannya, nyaponi, benahi mainan, ngurupna wajan, itu jadi apa Bu? Tapi ibu ngaji sekalipun ke Alisa Khadijah, tapi nggak pakai niat. Ya biasanya Senin mangkat Kak. Timbang orang ngapa-ngapa nang omah. Itu namanya niatnya minus Bu. Maka itu akan hanya jadi apa? Sholat. Maca apa nembe? Kelalen do nembe maca apa Bu? Maka bahkan itu amal baik yang kita lakukan. Tapi karena niatnya salah atau kita lalai, maka amal rumangsane dewek ngelakoni amal jebule di catatan apa? Yang akan dibalas Allah bukan ini,
Tapi yang akan dibalas Allah apa? Supaya jadi ini yang kita lakukan ini harus dengan apa? Pun kalau kita melakukan ini harus apa? Famay ya'mal. Maka barang siapa berbuat kebaikan dengan niat, nggak ana wong zina ora niat. Kula lho ujug-ujug ketemu teng jero kamar, Kak. Anu mboten sadar ujug-ujug WA-ne kula ke nelpon niku Us. Jur kowe wong maring dewek, hondane ya mlaku dewek. Famay pasti ada niat. Selama ada niat, buruk baik pasti akan diapakan? Diukur dengan satu alat namanya apa? Famay ya'mal mithqala dzarrah. Dzarrah itu diterjemahkan di Indonesia dengan biji. Karena paling ulama dulu paling kecil itu biji sawi. Sekarang ketika ilmu semakin maju paling kecil atom. Ketika ilmu semakin maju lagi jarene atom bisa dipecah namanya apa ya? Pecahannya atom namanya udu apa ngeten jenenge lah. Ngesok angger dunia semakin maju mungkin itu bisa dipecah. Sekarang gambarannya dzarrah itu untuk mengungkapkan sesuatu yang sangat kecil. Ibu buka jendela, terus sinar matahari masuk. Biasanya nek tang kasur njur onten koyo sing mabur-mabur. Kuwi kayak apa? Mulane nek ambekan njur ngaten nonton upile sih. Sebenarnya udara kita itu kotor. Jadi ibu ketika matahari nyorot saat terus onten sing mabur-mabur itu dzarrah. Sesiapa yang melakukan kebaikan walaupun seperti yang mabur-mabur saat ibu melihat matahari mencorong itu, maka ya roh dia pasti akan lihat dan pasti akan dibalas. Dan sebaliknya ayat terakhir wa may ya'mal mithqala dzarratin syarrun, keburukan. Walaupun keburukan itu cuman cilik kados wau nika. Matahari nyinari kasur jeronten sing napa meleh ibu tambah gebuk bantale ngeten iki. Buk ngeten langsung napa Bu? Wah, rumangsane umahe pol resike Bu. Wis nganggo apa kae jenenge exhaust, condition apa kae sing penyaring udara ngono Bu. Tetep ibu nonton matahari mencorong ngeten mesti wonten sing napa? Napa maning gak kasih digebuk bantale. Buk ngeten langsung napa? Langsung mabur. Sesiapa yang melakukan keburukan walaupun cuman yang seperti yang terbang kita lihat itu pasti akan melihat dan pasti akan sinten sing mboten wetos Bu. Makanya ini jangan sepelekan perbuatan baik walaupun maka ini sudah mau rampung ngajinya. Walau antalqa ahaka biwajhin talqin. Walaupun kamu bertemu dengan saudaramu dengan senyum, monggo Bu, nggak kenal padahal. Kita misalnya mau nyebrang kok sama orang dikasih jalan, kita kan nggak mungkin buka mobil, kemudian klaksonnya bilang apa? Din, iku asine matur nuwun, ngeten Bu. Ana meneng sing din mengger ngono Bu. Wong wadon kan nanggungi temen jadi Bu. Din niku artinya apa? Mengger, melakukan nanggungi. Tapi kalau udah dikasih jalan kita bilang din, itu bilangnya artinya apa Bu? Matur nuwun Pak, ya Allah Bu. Saya bilang sama sopir saya, Mas, nek diwenehi dalan karo wong, dikin dongakna. Ya Allah, muga-muga wong kowe saya berusaha ngeleng-ngeleng. Kalau dikasih jalan orang kayak mau nyimpang dari sini kan dikasih jalan Bu. Tiba-tiba berhenti gitu. Ya Allah Pak, muga bikin jenengan urusane. Kita walaupun gini, tin gitu. Itu akan jadi apa Bu? Khairayyarah. Niku kaya niku tok. Ora kenal kare wong kok liwat monggo Bu nun sewu. Itu menurut kita sangat apa Bu? Sangat sepele sederhana, tapi itu akan menjadi khairayyarah. Dan sebaliknya, gerundel. Jamaning kawingi padha ngelek-elek. Ya Allah. Oh wes rampung, pun pada tobat. Kalau Ustaz Eva sekarang coba jenengan ngarep jaluk ngapura karo Pak Anies, karo Pak Prabowo, karo Mas Gebi, karo Mas kan kemudahan. Pripun ale ngejeng nyon ngapura? Ustaz Eva tanya. Makanya sudah. Ayo kita tobat, pasti banyak salah, banyak jempol yang kepleset, banyak lisan yang komentarnya enggak bagus, banyak yang kita like, kita apa yang enggak bagus. Ayo kita bertaubat kepada Allah. Famay ya'mal. Ada yang komentar, Ustazah kula jeng komentar elek, tapi kula kalingan ngaji Jumat, njur mulute dalain apa Bu? Wasline tutuke gak ngomong sing pol elek, tapi kula kalingan ngaji wingi kali Ustazah Eva Jumat, njur napa Bu? Dalai masker nika sing emot di napa? Dijahit. Alhamdulillah. Ibunda, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin
tidak ada kebaikan yang tidak akan dibalas. Sekarang manusia boleh lupa dengan kebaikan ibu. Cara wong Jawa, kacang lupa pada ora. Ya kacang mencen ora kelingan, wong kacang kakon kelingan karo kulite wong kacang ya ora kelingan. Tapi Allah tidak akan lupa, Bu. Maka saya pernah bikin pic di WA saya. Kalau hari ini perbuatan baikmu dilupakan orang, jangan lupa Allah tidak akan pernah melupakan. Allah nggak lupa, Bu. Sedikit pun Allah nggak lupa. Maka kalau hari ini dilupakan orang nggak apa-apa, tenang aja. Tapi Allah selalu ingat. Dan ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, tadi kan ada kejadian yang akan datang dan pasti akan. Ibu hamil itu ada batasnya atau tidak? Maka ketika dia semakin berat bebannya, maka bayi itu tandanya akan segera apa? Masya Allah. Sekarang semakin orang berbuat maksiat, terus bumi semakin apa, Bu? Masya Allah. Jangan-jangan dengan tanda-tanda yang sudah ada, hari yang dijanjikan Allah itu waktunya sudah semakin dekat. Karena apa? Bumi sudah terlalu berat bebannya, Bu. Orang hamil semakin berat bebannya, semakin besar kandungannya, itu tanda sebentar lagi dia akan melahirkan. HPL sekian. Tandanya apa? Mules, belenet. Sama. Kapan Zulzilah itu datang? Saat manusia melahirkan rajanya, saat ibu melahirkan raja, kan begitu, Bu? Kemudian muncul Ya'juj dan Ma'juj dan seterusnya. Masya Allah. Maka ibu, sebagai pesan penutup, ayo kita jadi sahabatnya bumi. Biarkan bumi itu menjadi penolong untuk kita. Jangan sampai bumi yang kita injak itu menjadi penuntut kita di hari akhir nanti. Coba nanti sholat duhur baca apa, Bu? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Kenapa dia bisa bicara? Bi anna rabbaka auhalaha yauma idziyas ashtatan liyurau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may mal misqala dzarratin. Masya Allah. Betapa indahnya sholat kita, Bu. Ingat ya Allah, semoga bumi tempat kita sujud menjadi saksi di hadapan Allah, dan bumi tempat kita duduk hari ini menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita melakukan ketaatan. Surat apa, Ibu? Al-Zalzalah. Baik. Dan ibunda sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Sekarang jam berapa, Mbak Dea? 11:30. 11:22. Nanti mulai 11:30 Bumbu Langit sampai terakhir. Ibu, saya tutup dengan satu cerita. Pamannya Anas bin Malik tidak ikut perang Badar. Lalu beliau menyesal. Beliau berkata begini, ya Allah, embane ngemben Gusti Allah maringi nyong kesempatan, nyong bisa perang, maka lihat apa yang akan aku perbuat. Maka setelah perang Badar datanglah perang apa? Uhud. Di perang Uhud, manusia yang suruh jaga panah, mereka apa? Malah turun mengingkari perintah siapa? Rasulullah. Kemudian pamannya Anas bin Malik ini bertanya kepada Umar, Rasulullah ini gimana? Kemudian para sahabat menjawab, kayaknya Rasulullah itu syahid loh. Karena dikabarkan ketika perang Uhud Rasulullah apa? Meninggal. Sampai gigi gerahamnya Rasulullah itu copot dan rahangnya itu terluka, patah. Kemudian beliau berkata, kalau Rasulullah meninggal, Allah adalah zat yang tidak pernah meninggal. Maka beliau kemudian memenuhi janjinya. Tadi kan beliau bilang, kalau aku menangi perang, lihat apa yang akan aku lakukan. Walaupun musuh semakin dekat, beliau mengatakan begini, Masya Allah, bau surga semakin dekat. Itu artinya beliau mencari apa, Bu? Syahid. Maka benar, kemudian beliau syahid, beliau membenarkan janjinya kepada siapa? Allah. Maka Ibu, teman-teman kita yang tergabung di resik-resik masjid, kemudian Bumbu Langit, kemudian sedekah air, saya kalau boleh membahasakan, Masya Allah,
Insya Allah kita kalau duduk di dekat majelis taklim seperti ini Bu, kita katanya masuk taman apa Bu? Masya Allah, gini nih Bu, biar ibu semangat. Ya Allah ke, mambune surga wis ambu. Jangan nyeleneh, mambune kayak ngapa? Enggak kayak gitu. Itu untuk menyemangati hati kita. Ya Allah, kayaknya kalau datang ke majelis taklim eman-eman, karena di sana bau surga sudah apa? Maka yakinlah, Musa tidak pernah tahu kalau tongkatnya bisa membelah lautan. Ibrahim tidak pernah tahu kalau api akan menjadi dingin untuknya. Nabi Yunus tidak pernah tahu kalau ikan akan memuntahkannya. Yang mereka tahu hanya satu, mereka yakin akan janjinya Allah. Maka ibu yakin kalau ngaji akan ditolong oleh Allah? Yakin. Kalau ngaji adalah perbuatan yang kelak kita bisa akan melihatnya? Yakin. Maka yakinlah kepada Allah, semoga pertolongan Allah kepada kita akan datang. Dan saya melihat teman-teman di Bumbu Langit ini bagian dari orang-orang yang yakin kepada Allah. Kenapa yakin? Dengan memberi makan orang lain, kan ada doanya. Ya Allah, beri makan kepada orang yang telah memberi kami makan. Diberi makan oleh Allah di dunia dan di mana? Maka ya Allah, mari kita support. Dan habis ini teman-teman perwakilan dari Bumbu Langit mau menyampaikan 1-2 hal kepada ibu-ibu. Ayo kita support. Dan saya senang banget tuh sama apronnya yang warna merah. Karena kalau foto dengan apron Bumbu Langit, jadi apa Bu? Jadi cantik, padahal aslinya cantik dong Nemo. Kalau gitu Bu, maka ayo kita yakin dengan ketentuan Allah. Dan yakin kalau datang ke pengajian tuh bau surga sudah tercium. Dan kemarin di Kaliduran ya, daerah Laksana ya, namanya Kaliduran atau Manggis gitu, ada seorang ustadz sedang nisfu Sa'ban. Itu beliau pingsan kemudian meninggal Bu. Saya bilang ya Allah, indahnya ngisi ngaji, baca Quran, hataman, pingsan langsung apa Bu? Tuh. Jadi kalau mau datang ke pengajian tuh gini Bu, ya Allah, bau surga insya Allah sudah dekat. Mau nolong ya Allah, kue surganya nang ngarep omah gitu Bu. Maka semoga ada manfaatnya. Surat Al-Zalzalah yang kita kaji. Mohon maaf, saya tidak membacakan matanya Bu, karena buru cepet Bu. Pokoknya kalau baca satu, yauma idzin yasturun nasu ashtata ay yarji'una an mawaqifil hisab, seperti itu. Saya insya Allah sudah kami baca, kami sampaikan kepada ibu bagian dari intisarinya supaya kita cepat memahami ayat. Keburu waktunya napa Bu? Ya Allah, keburu husnul khotimah insya Allah. Beruh kapan ya Allah. Saya akhiri, astagfirullahaladzim. Kami persilakan kepada Mbak Rosita dan Mbak siapa ya? Mbak Agnes, Masya Allah. Saya akhiri, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.